Ramuan cetek yang bahasanya racun ini bila diminum sama seseorang dia akan mengalami muntah darah. Dari mulai mulut, hidung, telinga, akhirnya meninggal. Tempo waktunya singkat-singkatnya 4-5 hari. Kalau yang versi kemarin-kemarin ini yang paling kenceng di saya buto ijo, Mas. Buto ijo dalam konsepnya kita tetap menjalankan puasa dulu sebelum kita lamaran. Hari pertama sebelum kita lamaran kita puasa mutih 7 hari. Selesai kita lamaran kita puasa lagi mutih 7 hari. Tapi dalam konteksnya di sini buto ijo itu kan minta persembahannya sebagaimana kambing hitam. Kita ini memiliki karma di masa lalu. Karma masa lalu kita ini bisa dikata 90%. Ketika kita ngambil pesugihan, karma kita itu menjadi 60%. Jadi karma 30% ini dibantu support oleh pesugihan yang kita miliki. Tapi dengan satu catatan, kita juga harus memberikan persembahan pada Tuhan. Apa kabar Ki Arjuna Samudra? Alhamdulillah kabar baik, Mas Jajang. Waduh, sekarang sering disebut sebagai dukun pesugihan. Iya, betul sekali, dukun Mas. santet. Betul dukun sekali. apa lagi nih Ki? Apa aja, Mas? Sebutan yang selama ini datang ke saya itu ya disebut dukun pesugihan, ya dukun santet, ya dukun pengkoleksi tali pocong, ya dukun tukang gali kubur, ya semuanya lah sebutan itu masuk di saya. Tapi ya apa ya? Ya udah biasa lah. Yang sering dipanggil Mbah, dipanggil ini. Tapi dalam puncak saat ini ya biasa aja, Mas. Ya mau gimana lagi? Ki, setelah banyak akhirnya Aki disebut dukun pesugihan dan lain sebagainya, ngelihat orang-orang ngelihat Aki atau enggak, apa sih yang Aki alamin selama ini? Kalau yang saya alami selama ini mungkin kalau dari segi netizen ya, Mas. Segi netizen berkoar-koar A, B, C, D, E, F, G. Saya mah nggak pernah peduli omongan mereka gitu. Jadi yang hanya saya pikirkan tuh gini. Hari ini, besok saya harus membuat apa dan besok saya harus bagaimana. Banyak, Mas, cuitan netizen yang ngatain, ayo kita tantang, adu. Adu untuk apa? Adu untuk Ki Arjuna ngambil tali pocong langsung. Lah ngapain orang kamu pansos? Kamu bikin YouTube, terus kamu ngejek saya, kamu bikin kayak gini. Ayo Ki Arjuna, saya tantang nih, saya tag orangnya. Lah, nomor saya banyak. Tersebar di mana-mana ada kan. Ngapain tinggal kamu hubungin saya, kamu datengin saya. Kalau kamu emang nyoba nantang untuk saya untuk pembuktian tali pocong, ya ayo. Pembuktian pesugihan banyak, Mas. Iya. Tapi kalau pesugihan itu dibuktikan, nah dibuktikan yang seperti apa? Mungkin kalau suatu hari nanti ada pasien saya yang mau tak ajak ke sini, yang dia udah kaya raya sekarang, mungkin ya. Nanti kalau dia mau tak bawa sini. Pengalamannya dia seperti apa, mungkin dia bisa menceritakan itu. Yang kenal cuma sama saya, yang mereka tahu saya seperti apa. Kalau cuma cuitan netizen di luar sana, saya mah seneng, Mas. Semakin saya dibully, semakin saya diomongin di luar sana, nama saya semakin naik. Semakin saya kontroversi. Saya nggak repot-repot harus ngetik, harus hashtag, harus tag apalah. Udah, rakyat saya udah bergerak sendiri. Ki, ada satu kisah gak Ki selama ini Aki dijulukin sebagai dukun pesugihan santet? Ada cerita menarik gak yang Aki temuin pasien-pasien sejauh ini? Kalau cerita menarik banyak sih, Mas. Ya, yang sering bikin saya pusing tuh begini, tentang dunia pesugihan yang selama ini masih menjadi kontroversi untuk orang di luar sana yang kurang paham ya. Mereka tuh selalu bertanya gini, Ki, saya ingin ngambil pesugihan dari Aki, tapi yang saya minta adalah uang secara kontan, secara sah. Seringkali saya gini, Mas, Mbak, tolong kamu simak YouTube saya baik-baik dari A sampai Z. Coba kamu pelajari, jangan kamu telan mentah apa yang dimaksud dengan pesugihan. Ada juga yang datang sampai mau nyotorin anaknya ke saya juga ada. Tapi setelah saya seriusin, dia mundur juga ada. Dalam kisah dunia persantetan, wah kemarin ramai banget, Mas, asli, sumpah itu. Tiap kali orang datang, saya mau bunuh dia, saya mau ini, saya mau itu, saya mau itu. Sampai saya buat racun cetek juga, Mas. Racun apa? Cetek namanya. Apa tuh? Ya, ramuan lah. Kalau dikata itu ramuan dari Bali. Ramuan cetek yang bahasanya racun ini bila diminum sama seseorang, dia akan mengalami muntah darah. Dari mulai mulut, hidung, telinga, akhirnya meninggal.
Tempo waktunya singkat-singkatnya 4-5 hari, Mas. Kalau orang terkena cetek itu sendiri. Itu dalam dunia santet loh. Tapi dunia pesugihan ya itu saya bikin pusing kepala tiap hari. Tiap hari orang ada juga yang minta nomor togel, ada yang minta juga, Ki, saya mau pesugihan tumbal anak nih, anak saya udah siap saya tumbalin, tapi saya minta bayaran sekian-sekian puluh juta. Lah jawaban saya gini, Mas. Kalau anakmu saya ambil, ntar kalau dunia gaib ini memberikan apa yang kau mau, kan uang ini kan ngambilnya bukan dari alam gaib ya, tapi kan kita ngambilnya dari manusia di sekitar kita. Ya kalau kamu dibayar 5 juta mau nggak apa-apa. Saya ambilin, saya investasikan dari daun. Daun yang akan saya gantikan untuk mengambil uang dari masyarakat di kampung sekitar. Ya kalau kamu nggak mau, kamu minta berharap MM-an. Jawaban saya juga enak. Kalau gaib punya bank gaib, saya nggak mau jadi dukun, Mas. Lebih baik saya duduk di rumah kepet-kepet gini, udah bakar kemenyan, Mbah ambilin tuh uang di sana. Ngapain saya masih buka jasa? Saya harus bantu orang, nolong orang, saya harus berdharma, capek sendiri. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi Aki pilih-pilih nggak sih ketika ada pasien yang datang, Aki cari yang gimana nih pasiennya? Kalau untuk pasien saya nggak memilih, Mas. Mohon maaf, mau dari kalangan bawah, menengah, ke atas, bagi saya semua sama. Tapi ada beberapa juga pasien yang menjengkelkan, Mas. Mungkin karena rumah saya gubuk jelek ya. Orang tuh datang pakai jinjit-jinjit gini, Mas. Ya kayak apa ya istilahnya? Nginjek tanah saya itu kayak kotor. Karena kan di depan kan banyak burung ya. Banyak burung, ada ayam juga, ada hewan-hewan saya di situ. Ya, apa ya, Mas? Menurut saya orang itu sudah kehilangan etika atau budaya mereka ketika mereka bertamu ke tempat seseorang yang harusnya kan budaya mereka harus mereka bawa kan. Ya itu, Mas, jinjit-jinjit duduk itu digelarin pakai itu apa kresek itu buat lambaran pantatnya dia. Buset, seperti ini amat. Ya saya sadar diri sih. Rumah saya emang gubuk jelek. Tapi ya paling tidak kamu harus pakai etika. Ada juga yang orang petinggi juga ada, orang menengah ke bawah ada. Bagi saya semua sama, Mas. Nggak ada yang saya pilih-pilih, nggak ada yang saya beda-bedakan. Yang saya bedakan hanya satu. Ketika kamu konsultasi sama saya, adabmu kamu pakai nggak? Tata caramu kamu pakai nggak dengan saya? Dan apa keperluanmu? Kalau keperluanmu itu datang untuk menantang saya, lah ini nggak saya hormati. Kalau kamu menghormati saya akan menghormati kamu juga. Hanya seperti itu sih, Mas. Kalau saya nggak ada pilihan sih. Semua yang menurut saya orang mau berobat sama saya silakan. Ki, kalau dari pesugihan itu banyak orang yang ingin pesugihan Aki itu lewat jalur apa? Kan ada nyimbilorong lah waktu itu Aki cerita. Ya, ada apa waktu itu kalau yang versi kemarin ini yang paling kenceng di saya Buto Ijo, Mas. Buto Ijo itu gimana Buto Ijo? Buto Ijo dalam konsepnya kita tetap menjalankan puasa dulu sebelum kita lamaran. Hari pertama sebelum kita lamaran kita puasa mutih 7 hari. Selesai kita lamaran kita puasa lagi mutih 7 hari. Tapi dalam konteksnya di sini Buto Ijo itu kan minta persembahannya sebagaimana kambing hitam, sebagai pertukaran. Tapi kita juga sediakan sesaji, nasi tumpeng, terus ada ayam diingkung, ada pisang raja, pisang mas, ada bunga sekian banyaknya itu nanti kita bawa ke laut Parangtritis. Ini beda versi, Mas. Di Parangtritis kita bawa ke sana. Di hari ke-7 orang itu masih menjalankan puasa mutih, kita ritualkan. Tapi, Mas, seringkali yang saya dapati bukan hanya Buto Ijo yang kita dapat. Karena kan kita ngambilnya dari laut. Bukan langsung kita ambil dari orang, ya kamu punya Buto Ijo nih, saya ambil. Enggak semua pesugihan bersifat Buto Ijo. Baru-baru kemarin saya ngantar dapat bulus jibung. Dapat bulus jibung sama pesugihan Rojo Pocong. Rojo Pocong itu wajahnya hitam, Mas. Hitam buluk ya, pokoknya lah. Baunya nggak sedap lah. Itu yang beberapa versi. Terus yang waktu kemarin juga saya habis mengadakan ritual besar juga di Pantai Parangkusumo. Itu ritual sembelih kerbau bule. Itu untuk persembahan para danyang, untuk juga meminta kekayaan, kemuliaan juga. Tapi metodenya seperti itu menggunakan usaha, Mas. Nggak ada uang yang instan, berproses. Jadi setiap ujian dalam hal kita meminang pesugihan itu ibarat gini, Mas. Kita ini memiliki karma di masa lalu. Karma masa lalu kita ini bisa dikata 90%. Ketika kita ngambil pesugihan, karma kita itu menjadi 60%. Jadi karma 30% ini dibantu support oleh pesugihan yang kita miliki. Tapi dengan satu catatan, kita juga harus memberikan persembahan pada dia.
Seperti hanya kita buatkan ruangan khusus, kamar khusus, itu penting Mas. Tapi kebanyakan orang mengambil pesugihan di saya, Ki, saya punya utang sekian. Dah, lah emang saya bapakmu. Kamu datang nanya, saya punya utang ratusan juta, saya punya urusan sama rentenir, Ki, saya minta uang gaib. Lah jawaban saya kan pas. Kalau ada uang gaib, saya langsung aja, saya nggak perlu jadi dukun. Toh kalau juga kamu kaya, saya juga nggak mau uangmu. Kamu mau kasih, mau ingat, mau lupa, terserah kamu. Yang penting tujuanmu, kamu datang ke saya, minta dibantu untuk jalan pesugihan, saya bantu. Bukan berarti kok saya menjanjikan, wah saya nih bisa nih, kamu pesugihan bisa bikin kamu kaya raya dan lain-lain. Bukan seperti itu metodenya. Oke, yang tadi pesugihan buto ijo sama pocong itu, gimana sih Ki prosesnya? Tadi kan udah ke parang kritis ya. Terus proses uang itu ada tuh gimana? Kalau untuk proses uang itu lebih ke metode rezeki Mas. Ini ada contoh nih. Yang kemarin ini saya sebutkan kotanya saja ya. Aman tau ini? Ya. Saya sebutkan orang Malang nih. Orang Malang ambil pesugihan di saya, dia dapat belut jimbong sama pesugihan pocong. Dalam metode masuk keluar masuknya uang, ini seperti halnya kita itu kayak apa ya? Kayak nggak sadar itu Mas. Kita masukin uang di laci nih. Umpama kita jualan. Harusnya yang beli ini cuma 3 orang. Tapi kok pendapatan kita itu bisa untuk 500, 600, 700. Padahal yang dibeli itu nggak masuk akal. Keuntungannya seperti itu. Ada juga yang tahu orang ditawari dengan investasi, ditawari dengan sesuatu hal, umpama, kamu ada bisnis apa nih? Coba ini kamu pegang. Rezeki itu ada, terus masuk, terus seperti itu. Itu jadi metode pesugihan itu seperti itu. Jadi bukan langsung semata-mata uang datang jebret di tempat cash kontan, itu enggak seperti itu. Bisa langsung kontan asalkan ada nyawa atau pertukaran yang harus dipenuhi. Tanpa ada nyawa enggak bisa. Tapi kalau kita tarik garis opininya, dari mana asal uang ini? Ya dari orang-orang di sekitar kita. Apa hubungannya sih buta ijo sama menarik uang itu? Yang mana? Yang maksudnya pesugihan buta ijo ini. Lah, pesugihan buta ijo ini dalam arti dia menarikkan uang kan pertama, metodenya gini Mas. Buta ijo ini akan mengikuti dulu. Bahasanya gini. Simpelnya gini. Ibarat kita sewa pembantu nih. Pembantu kan belum kenal sama kita ya. Mereka akan beradaptasi dulu tentang lingkungan kita. Pertama itu, yang keduanya setelah diadaptasi, kita harus ada yang namanya persembahyangan pada dia. Kita sembayangi bukan berarti kita mau memuja buta ijo, bukan. Kita berikan sesaji, kita sampaikan rasa ini, unek-unek kita, apa yang kita inginkan. Istilahnya memberikan pemahaman pada buta ijo itu, oh sebagai aku ki ndoromu, aku ki njaluk bondo, lantaran opo sing mbok jaluk opo? Aku jaluk duit lantaran iki. Tak kei contoh, sampelnya 100.000. Oh berarti aku meminta kamu mendatangkan uang seperti ini. Oh saya meminta kamu melarisi dagangan saya. Tapi bila ada lebihnya tolong kamu masukkan dalam kotak. Lah nanti kan dalam metode ini kan kita kasih pancingan Mas. Kasih pancingan uang 100.000 itu saya rajah dulu. Saya rajah dulu untuk saya perkenalkan pada buta ijo. Biar sewaktu-waktu dia mencarikan rezeki. Rezeki itu kan sifatnya apapun juga ya. Bisa rezeki itu berupa penyakit bisa berupa sandang pangan, papan panguripan air juga bisa berupa uang, bisa berupa keselamatan dan lain. Itu seperti itu metodenya. Jadi adanya, ya kayak saya sama-sama lah, adanya obrolan, adanya pembicaraan empat mata, adanya keluh kesah di situ dalam hal kita pemujaan itu. Yang dimaksud pemujaan kita sembahyangi dia, kita berikan sesaji, apa yang dia minta kita berikan. Dan di situ kita berdialog. Aku tolong, aku golekno rezeki. Aku golekno duit, golekno iki. Lah seperti itu. Artinya di sini tidak ada tumbal. Tidak ada tumbal, Mas. Tumbal itu kita memakai kambing. Bisa kambing, bisa sapi, bisa kerbau. Kalau yang level papan atas yang baru-baru ini yang saya lakukan pakainya kerbau, Mas. Karena dalam sifatnya kerbau kita harus adakan pewayangan. Persembelihan kerbau, ya acara sedekah-sedekah dan lain-lain. Itu harus ada. Artinya si daging kambing itu pun dibagiin atau gimana? Jadi gini Mas, kalau dalam metode kambing yang kita pakai ini kepala kambing, kaki depan sama kaki bawah. Depan belakang lah kita pakai. Terus bagian kulit semuanya kita bagikan kecuali paha bagian kanan. Paha bagian kanan kambing ini nantinya akan kita makan dulu sama kru. Jadi sama kru, sama teman-teman yang membantu acara ini tadi, terus kita persembahkan juga sama pasien atau penghajat yang minta pesugihan ke saya. Setelah kita bakar, kita sate semuanya, baru sisa-sisa dari daging ini kita berikan ke masyarakat sekitar. Ya udah ini rezeki kita semua. Gitu.
Termasuk sapi, kerbau juga sama. Jadi kalau sapi yang kita gunakan kepala, kalau kerbau yang kita gunakan kepala, kaki, semua daging kita berikan. Sedekahnya sih itu, Mas. Tapi jangan lupa, sebelum kita melakukan ritual itu kita fansenan dulu, Mas. Fansenan apa tuh? Fansen itu ibaratnya kita buang sengkolo dulu. Kita tebar ikan di sungai dulu. Saya beli ikan 1 juta atau 2 juta atau 3 juta, kita tebar dulu ke sungai. Sebagaimana kita buang sengkolo dulu. Untuk sebelum kita melangkah dalam hal pesugihan. Iya. Kalau tidak ada resiko. Tapi ada expiry-nya nggak, Ki? Mungkin sampai kapan batasan? Selama ini pesugihan itu tidak ada expired, Mas. Hanya ada pesugihan itu kalau memang mereka pengen cepat, ya mereka harus mengorbankan lagi. Umpama nih, saya sebutkan si A ini. Si A ini ngambil pesugihan di saya. Dia udah hidupin buto ijo ini selama 3 bulan. Kok dia masih merasa, loh Ki, kok saya masih kurang tuh? Hasilnya yang saya terima, rezeki saya ini sebetulnya udah bagus, tapi kok saya masih kurang. Kalau kamu masih kurang, ya kamu harus sembelin lagi. Semakin dia banyak berkorban untuk buto ijo itu, semakin dia juga akan cepat menuai kekayaan. Korbannya ya kambing itu. Tapi kalau di opini saya alihkan setiap tahun sekali, Mas. Setiap 1 suro sampai dengan tanggal 15 suro, kamu harus mempersembahkan 1 kambing untuk pertukaranmu. 1 tahun sekali, berarti? Ya, 1 tahun sekali. Ada juga yang per 6 bulan sekali, Mas. Ada juga yang ya sebetulnya orang sini juga sih, orang Tangerang juga. Saya jujur aja, dia pakai pesugihan saya dalam metode belum ada 2 bulan. Kekayaannya udah luar biasa, Pak. Dan dia sudah menyampaikan pada saya ingin naik ke kerbau. Dari nilai sekian sampai nilai ratusan juta, Mas. Dia naik ke kerbau. Karena saya tanya, berarti kamu sudah mendapatkan hasil dari buto ijo itu kan? Oh sudah, Ki, sudah. Saya ingin naik yang lebih. Oke, saya ingin ambil Nyi Blorong. Oke, saya antar. Itu orang sini aja, Mas. Nyi Blorong? Iya. Akhirnya ikut Nyi Blorong dia? Kalau karena dia memberikan persembahan berupa kepala kerbau, perjanjian dia ikut dengan Nyi Blorong itu tidak ada, Mas. Jadi pertukaran raga dia digantikan dengan kerbau bule itu. Tapi dengan satu catatan, dia 1 tahun sekali juga harus memberikan itu lagi. Semakin banyak, semakin dia akan menuai kekayaan, dan kekayaan itu dia akan bisa dihitung. Ini kan kisah yang tanpa tumbal ya, Ki. Betul. Tapi yang ada tumbal atau yang lebih ekstrim lagi, yang kemarin-kemarin ya, yang Aki jalanin, ada nggak yang? Selama ini belum ada, Mas. Belum ada. Hanya semuanya itu minta yang aman. Mungkin ke depan besok itu rencana. Cuma dia masih gimana, ini saya mau GM nih, saya mau ini orang nih, ini gimana ya, tapi saya mau tuker dengan tumbal pesugihan. Itu ada. Cuma ini masih gonjang-ganjing lah, Mas. Dia antara iya dan tidak, dan dia sudah menjanjikan ke saya untuk habis lebaran nanti kita transaksikan. Itu ada juga. Ada lagi nggak sih, Ki, yang metode baru cara pesugihan Aki yang akhirnya ditemukan gitu? Banyak, Mas. Banyak. Jadi saya menyelami gini, dalam hal manusia biasa ya, saya sebutkan manusia biasa, mereka ndak bisa untuk kita giring opini sama seperti kita, Mas. Karena mereka itu masih merasa memiliki objek, dalam arti gini, Ki, kok saya nggak bisa ngelihat wujudnya? Saya kok nggak ketemu ya? Kalau jawaban saya gini, kamu itu pengen kaya atau cuman pengen melihat hal gaib? Kalau kamu hanya pengen melihat hal gaib, ya udah, kamu tak ajari, kamu lihat gaib aja, kamu nggak usah ngambil pesugihan. Tapi kalau kamu itu ingin kaya, aku kasih cara. Akhirnya saya menemukan metode baru, Mas. Jadi di situ saya sediakan patung buto ijo, tempat dia untuk memberikan sesaji, memberikan makan, memberikan dupa. Tanpa itu orang bingung, Mas. Saya nggak ketemu. Dari kemana-mana saya cari. Apa sih orang awam yang dibutuhkan? Ternyata objek. Subjeknya diri dia. Objeknya objek yang dia percayai. Bahwasanya contoh ini. Oh ini saya percaya nih sama ini. Ini ada buto ijo yang mendiami di dalam tubuh ini, dan saya diperintahkan sama Ki untuk memberikan sesaji seperti paha, telur, dupa, ciu, anggur, dan tetek bengek. Bahasanya kan gitu kan. Ya udah, dia akan sembahyang di situ. Tak tahu dia ada yang ketemu lewat mimpi.
ketemu, tahu-tahu setelah dia menjalankan puasa mutih, dia merasa melihat ada orang bayangan tinggi besar, orang besar, itu yang sering terjadi, Mas. Akhirnya saya menemukan jalan pesugihan yang memudahkan orang untuk menangkap apa yang saya sampaikan. Kalau dulu kan los-losan saya, Mas. Udah, kalau kamu percaya sama saya, tanter kamu menyaksikan, kamu sudah ketemu, kamu bawa dari Parangkusumo, kamu pulang. Setelah kamu pulang, kamu tidak ada ritual apa-apa. Kalau yang sudah meyakini akan hal itu, mereka tahu prosedur perjalanannya itu, mereka juga enak-enak aja, Mas. Tapi kalau untuk orang awam saat ini kan kebanyakan gini, saya pengen lihat demit, saya pengen tahu wujudnya. Lah kalau kamu tahu wujudnya mau ngapain? Kamu minta uang, lah kamu siapa? Kamu kok enak sekali kamu nyuruh-nyuruh dia, kamu tuh siapa? Harus ada orang yang mengendalikan itu. Iya. Dari objek-objek itulah akhirnya selama ini saya pelajari bisa pakai gumpolo, bisa juga pakai patung Semar, bisa juga pakai patung para dewi-dewi, itu sebagai objek, sebagai media ini. Sebagai media mereka melakukan pemujaan di situ. Tapi untuk serat perjanjian di belakang kan saya tidak bisa buka kartu, kan gitu, Mas. Oke Ki, terima kasih ya. Oke, iya Mas, sama-sama. Sudah hadir kembali di studio Ganjil Pendidikan.